Jangan khawatir, ini hadiahnya Berapa tuh Bang? 200 juta. Ush, Nah, buset. ini hadiah 200 juta. Saya kasih bocoran untuk juara satunya akan dapat 60 juta rupiah. Oh my god. Halo sedulur Jatim, kembali lagi bersama saya Rian. Kali ini saya tidak sendiri. Samping kanan saya ada dua orang yang cukup tampan-tampan. Yang pertama, sebelah kanan saya pastinya ada Ko Daniel. Halo Ko, bisa disapa tuh? Ko Daniel ini adalah Ketua Harian Pengurus Esport Provinsi Jawa Timur. Bener ya Ko ya? Betul. Nah, satu lagi nih, nggak kalah tampan pasti yang paling ujung tuh. Namanya kalau akrabnya saya panggil Bang Beno. Halo Bang Beno, disapa dulu dong. Halo sedulur Jatim. Oke, nah Bang Beno ini adalah Wakil Ketua Organisasi DPD AMPI Provinsi Jawa Timur. Benar ya Bang ya? Oke. Nah, sedulur Jatim, kita hari ini kedatangan gestar atau tamu, Ko Daniel dan Bang Beno. Kita bukan hanya cuma ngobrol-ngobrol biasa nih, kita akan membahas tentang e-sport. Nah, ada yang tahu kan pasti sudah e-sport itu apa. Nah, khususnya yang pertama saya mau ngobrol Ko Daniel dulu nih. Ya. Bang Beno, sabar dulu ya Bang. Boleh. Nunggu nomor antrian ya. Siap. Nah, buat Ko Daniel nih, aku mau tanya, Ko Daniel kan di sini sebagai Ketua Harian Esport Jawa Timur ya khususnya. Perkembangan esport sendiri itu di Provinsi Jawa Timur tuh kayak gimana sih Ko? Kalau perkembangannya terutama di daerah pasti selalu meningkat ya. Kalau misalkan kita ngomong apakah ada statistik secara resmi dan sebagainya belum ada. Tetapi kenapa saya bisa bilang meningkat? Karena dilihat dari komunitas dan pertandingan yang dari kabupaten kota selenggarakan maupun provinsi selenggarakan itu semakin banyak dan antusiasnya itu semakin besar. Oke. Seperti itu. Berarti emang dari komunitas itu ya Ko ya? Yang Benar, bikin karena yang berkembang. dulunya orang tua itu masih skeptik, makanya kayak Ngarang lah ya. betul, menganggap bahwa game itu masih jelek, ya masih membawa intinya semuanya negatif lah, nggak ada positifnya. Nah semenjak e-sport ini sudah menjadi salah satu cabang olahraga dan pemerintah juga melirik, mendukung terutama ya, kayak seperti Piala Presiden, Piala Kemenpora dan sebagainya. Nah itu orang tuh semakin kaget, tuh. Dulu game itu ya harus dianggap ya sesuatu yang jelek, kayak buang waktu, cuma main handphone gitu kan. Nggak ada prestasi. Benar. Tapi semenjak adanya prestasi diakui oleh pemerintah, nah di sana itu orang tua semakin ada yang setuju meskipun beberapa masih ada yang menolak, tetapi dari sana itu terjadi peningkatan seperti itu. Cukup bagus sih. Kalau yang mau saya tanyakan lagi, e-sport itu kan terdiri dari game ya, macam-macam ya. Betul. Itu ada apa aja sih Ko? Selain ML? Kalau sebenarnya game sama e-sports ini sesuatu yang berbeda ya. Jadi kalau kita ngomong game itu banyak sekali, ribuan, bahkan genre-genrenya itu banyak sekali. Kalau kita ngomong e-sports itu lebih ke kompetitifnya. Jadi game yang bersifat kompetitif. Iya. Contohnya kayak ada 5 lawan 5, 2 lawan 2, contohnya kayak ada Brawl Star, COC dan sebagainya. Nah, itu kenapa disebut dengan e-sports? Karena ada segi kompetitifnya. Kalau game seperti biasa kayak Candy Crush, Get Rich, kayak gitu-gitu kan, itu kan orang-orang masih menganggap, oh Get Rich ini e-sports, nah padahal bukan. Get Rich itu hanya sebuah game, Candy Crush itu hanya sebuah game. Tetapi kalau e-sports itu adalah sesuatu yang kompetitif yang bisa diraih menjadi sebuah prestasi. Oke. Nah sekarang nih Ko, kenapa kok e-sport itu bisa dijadikan suatu olahraga? Kalau menurut aku nih ya, awalnya kan aku masih belum paham nih, apa sih? Ya kayak tadi yang Ko Daniel ceritain. Aku kira cuma main game biasa gitu kan. Tapi kok kenapa bisa dijadiin suatu olahraga gitu loh. Sampai akhirnya punya cabang, sampai bahkan semua itu mengakui bahwa ini ada salah satu olahraga gitu loh. Nah, bisa ceritain nggak tuh? Kalau konsepnya e-sports ini kurang lebih bisa disamakan dengan catur. Mereka sama, olahraga duduk. Tetapi kalau e-sport ini lebih makan tenaga, lebih fokus. Kenapa? Ya karena kalau misalkan kita main game itu ya harus fokus. Catur cuma tek. Betul. Ganti. Nah, kalau e-sport tuh kita itu dari menit 1 sampai menit 10 menit awal sampai 2 atau late game kita ngomong 20 menit, 30 menit itu fokus. Harus fokus ya. Bener, ini makan tenaga, makan energi. Orang-orang menganggap kalau main game ya gini-gini aja, apa capek? Coba suruh main game 5 jam. Apa Kak? Bener-bener. Pantesan kan kadang itu kalau udah main itu kan kadang itu kalau disuruh A, suruh B, suruh makan dulu bentar. Berarti itu ya Ko ya, harus makanya fokus ya. tetap harus dijaga pola hidupnya ya, terutama dari pola makan, Oke. tidur. Jadi harus sehat.
Kalau kita nggak sehat pun ya sama kayak kita kalau main olahraga futsal dan sebagainya. Kalau kita nggak menjaga pola hidup, ya stamina kita pasti terkuras cepat dan kita ya nggak bisa bertanding. Kan kalau misalkan kita ikut turnamen bukan sekali main, tapi berkali-kali. Nah itu. Jadi harus benar dijaga kesehatannya ya, Ko, ya. Karena kalau fokus itu terus, kita nggak makan, kita nggak istirahat, sama aja gitu ya kan? Aja. Betul. Oke, itu tadi saya Sidor Jatim. Nah, ada lagi nih Siko, untuk prestasinya sendiri nih, di khususnya Indonesia atau di Asia lah, itu kayak gimana sih Ko prestasi ekspornya ini? Kalau di Indonesia bisa dilihat lah dari event-event pemerintah ya, ada Piala Kemenpora dan Presiden Betul. dan sebagainya. Kalau kita ngomong Asia bahkan SEA Games ya terbukti kita juga menang dapat perak, Silver dan silver, silver dan perunggu. silver dan perunggu ya. Keren tuh. Jadi kalau dibilang e-sports di Indonesia sampai internasional sampai skala Asia, Southeast Asia sudah terbukti kredibilitasnya juga sudah ada. Oke, nah kalau sekarang sih Ko yang mau saya tanyakan lagi, rata-rata itu kan esport khususnya yang saya tahu Mobile Legends, PUBG itu kan sekarang semua usia. Nah kalau dari Ko Daniel sendiri nih ada nggak sih himbauan untuk yang anak-anak? Karena saudaraku sendiri nih sih Ko masih kelas 1, kelas 2 SD itu lebih jago gitu loh daripada aku. Akhirnya mereka sampai ya kayak gimana ya, fokusnya lebih ke handphone. Nah mungkin Koko bisa kasih saran mungkin buat saudara Jatim yang khususnya yang masih anak-anak. Oke, jadi kalau menjawab yang pertama dulu ya, kenapa kok yang muda ini bisa lebih jago daripada yang sudah berumur kita bilang ya, udah mau nyentuh 25 ke atas. Kalau Bang Beno masih muda lah ya Bang ya. Iya, Auranya masih muda, semangat masih ya. Kita masih main game soalnya. Karena tiap hari olahraganya game. Oh betul. Game apa itu Bang? Gimana nih Ko? Anak-anak muda itu kenapa bisa dibilang jago? Sebenarnya jagonya itu ke mekanik. Jadi kita ngomong yang kita bilang mekanik itu lebih ke maksudnya kayak gerakan tangan. Maksudnya sinkron fokusnya otak, gitu ya. Otak sama tangan ini lebih cepat gerakannya. Kalau orang tua itu masih mikir, ini ragu gini. Kalau anak kecil tuh udah kayak wah, apa namanya lincah lah kita kalau bilang ya. Kalau main futsal tuh lincah. Nah, seperti itu. Tetapi kalau secara makro ya orang-orang yang lebih berpengalaman pasti yang lebih jago lah. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau buat anak-anak yang berumur 15 tahun ke bawah, sebenarnya bukan bisa dibilang sesuatu yang negatif atau enggak. Sebenarnya tidak. Kenapa? Sebenarnya kalau misalkan bisa dijaga, orang tua bisa menjaga juga, itu bisa berdampak positif. Karena terbukti dari teman-teman tuh dengan adanya mereka bermain game, pikiran mereka terbuka. Betul. Jadi di sana itu mereka bisa sosialisasi sama orang, bahkan sama orang luar negeri. Betul, mereka Bang. tahu kejamnya dunia game itu seperti Iya apa, sih, bener. toksiknya seperti apa. Mereka dapat belajar di sana, pengalaman. Jadi intinya pemikiran mereka bisa terbuka, tetapi dengan satu syarat, harus dalam pengawasan. Makanya kayak kalau bisa acara-acara dalam 17 tahun ke bawah itu harus dengan izin orang tua. Makanya kalau ada surat izin orang tua bahwa orang tua sangat mendukung, wah luar biasa. Kemarin sempat juga Jawa Timur ngadain acara-acara komunitas didukung gitu ya. Ada sampai orang tua, bahkan ada polisi. Oke, Polisi kenapa itu kok? Anaknya itu didukung. Untuk ikut gitu. Diantarkan gini, ditungguin. Oh ya, anak saya bener-bener main. Berarti benar-benar didukung ya. Betul, tapi dalam pengawasan. Nah, ini yang harus sebenarnya diterapkan. Jadi bukan orang tua jadi menyalahkan e-sportnya atau dari pihak organisasinya, tetapi dari mereka sendiri juga harus mengawasi, memberikan pengawasan supaya dari orang tua itu juga tahu bahwa ini tuh mereka itu bukan nyangkruk di warung kopi, ya wis cangkruk-cangkruk biasa, enggak, tapi mereka ini bersosialisasi secara offline maupun online. Tapi kok nyatanya nih, kemarin sempat sih survei karena kan aku juga punya saudara yang anak-anak masih kecil ya. Rata-rata orang tua mereka tuh mesti marah ketika mereka sudah entah itu main Mobile Legends atau PUBG itu pasti karena yang saya rangkum nih ya. Kayak waktunya mereka tuh lebih langsung ke sana sampai bahkan suruh makan, suruh mandi, suruh les, suruh belajar itu waktu mereka akhirnya terfokus. Nah, rata-rata orang tua itu masih nganggep e-sport itu ya gimana ya, kayak kurang positif gitu loh. Betul, masih dianggap negatif. Itu gimana ya kok biar teman-teman atau orang tua yang ada di luar sana itu bisa memahami ternyata e-sport ini bukan yang salah, cuman itu tadi kayak harus pengawasan gimana. Jadi gitu? teman-teman itu harus membuktikan. Jadi sebenarnya orang tua itu butuhnya itu proof. Jadi proof itu adalah ya pembuktian.
Lah, kamu sekarang main, anggap aja 6 jam, 5 jam. Batas wajar main kan biasanya 3 jam. Orang tua ngasih biasanya kalau jam 6 sudah istirahat ya, jam 6 sampai jam 9, jam 9 sudah harus tidur. Nah, mereka kadang lebih sampai jam 11 dan Betul. sebagainya. Sampai Nah, malam. Betul. Nah, tapi lah apa hasilnya? Ya orang tua kan sebenarnya marah itu bukan mempertanyakan perihal apa, tetapi hasilnya kamu main lo apa. Iya Kalau sih. cuma main-main tok, ya orang tua pasti marah. Tetapi kalau memang ini bisa dijadikan sebuah prestasi untuk mereka bahkan beasiswa, Ya. nah kita Oh, bisa berarti garis ada ya beasiswa. kok beasiswa? Ada dong. Kalau misalkan itu kita nanti sudah- beasiswanya macamnya kayak gimana tuh? Loh, nanti bisa dari pihak Menpora menyuruh KONI, tandakan KONI langsung diberikan ke dinas pendidikan, Oke, oke. langsung ke sekolah. Wah, sangat kuat. Berarti dari e-sport ini bisa menghasilkan beasiswa ya kok ya? pasti ke depannya. Saya yakin. Oke, berarti bukan hanya cuman game atau main gitu Benar. doang ya? Nah, yang penting itu dibatasi. Kembali lagi ke pengawasan. Jadi anak kecil ini ya kita bisa bilang ya liar. Ya kalau misalkan liar dan dibiarkan liar, suruh mereka belajar sendiri nggak mungkin bisa. Sama kayak anak kecil yang baru lahir, mereka mau jalan. Nah, jalan ini ya harus dibimbing. Kalau mereka jatuh ya harus diangkat. Nah, Iya, benar. peran orang tua itu penting di sini. Berarti memang benar-benar harus dalam pengawasan ya kok? Betul, tapi kalau yang sudah mature yang kayak udah 21 plus, yang sudah ya kuliah lah, mahasiswa kita ngomong maha itu Itu sudah paling di atas ya. sakarpe lah ya. Iya, udah ngerti lah, pokoknya yang buruk yang mana, yang bagus yang mana. Karena kalau Jadi nggak gitu perlu diomeli diawasi. malah melakukan. Iya. Wes gede kok. Gitu. Oke kok, dari terlepas semuanya itu, aku mau tanya, kalau Koko sendiri sebagai ketua harian di e-sport Jatim nih, sebenarnya tugas atau fungsinya e-sport Jatim ada ini untuk apa sih kok? Kan Tugas. banyak tuh yang belum tahu Oke. tuh. Kita itu wadahnya. Jadi selama ini Heeh. di Jawa Timur atau di Indonesia itu kekurangannya adalah wadah. Wadah untuk komunitas. Kita itu komunitas masih dianggap liar ya, anggap aja kayak bonek. Tapi kan bonek akhirnya kan ada wadahnya. Iya, iya, iya. Diwadahi fans-fansnya Persebaya, diwadahi sama bonek. Nah, sama kurang lebih seperti SI Jawa Timur. Jadi tujuannya SI dibentuk ini untuk memberikan wadah bagi mereka. Jadi orang-orang yang liar ini digandeng, ayo sini masuk ke komunitas, kita ajarkan bagaimana cara berkomunitas yang baik dan benar. Cara kamu ikut turnamen, tata rapi, harus rapi gini dan rules-rulesnya seperti apa, alurnya seperti apa diajarkan. Seperti itu. Jadi dididik lah kurang lebih. Jadi supaya termasuk tidak liar. penampilan juga ya kok? Oh ya harus dong. Biar nggak kelihatan rembes gitu. Loh, kan nanti kalau ada cewek-cewek yang lihat gimana? Oh, Wah, betul. Menarik kan? Oh, langsung Bang Karena Beno tuh. ada tim ladies ya. Iya, ada tim E-sport juga ada tim ladies. Oh, ternyata bukan hanya cowok aja ya, Bang? Bener. Oh, Bisa ceweknya ada. Bisa cari jodoh di sana. Oh, Iya. iya. Karena kebetulan memang rata-rata temenku kayak gitu. Awalnya main, tiba-tiba jadi jatuh cinta. Cinlok. Cinlok online. Oh, itu tugasnya dari Ko Daniel ketua harian. Kok ketawa kayaknya pengalaman nih pernah cinlok. Tuh, Bang. Tuh. Ketawanya beda nih kayak. Oke, itu tadi kita udah bincang-bincang nih sama Ko Daniel selaku Ketua Harian Pengurus e-sport Provinsi Jawa Timur. Nah, Ko, kalau teman-teman yang di rumah nih pengen kayak tanya, sharing tentang e-sport khususnya wilayah Jatim, bisa kan tanya-tanya ke Koko? Bisa Lewat bisa Instagram ya? Betul, Instagram. Kalau officialnya di SC Jatim. Kalau misalkan langsung mau tanya ke saya bisa langsung ke Daniel.Agung. Tuh, sedulur Jatim yang ada di rumah, sudah kan disebutkan akun officialnya tadi, mulai akun official sampai IG-nya Ko Daniel sendiri. Jadi boleh tanya-tanya. Selain tanya apapun itu terserah, DM aja ya kan Ko. Kan Kokonya juga bisa respon. Oke Ko, terima kasih. Sekarang saya mau gantian ke Bang Beno. Apa ya Ko ya? Siap dong. Halo Bang Beno. Halo. Kasihan kan sudah Jatim, nanti Bang Beno terlalu lama nunggunya. Nah, sekarang kita akan kulik tentang Bang Beno nih. Oh iya. Bang Beno ini adalah salah satu pengurus AMPI Provinsi Jawa Timur. Kebetulan yang saya ketahui nih, Bang Beno ditunjuk dapat amanat jadi ketua pelaksana penyelenggara acara lomba e-sport Piala Menpora. Bener nggak Bang? Iya, betul sekali, Wah. Mas Rian. Itu acaranya luar biasa dan gede banget. Yang saya mau tanyakan nih Bang, AMPI Jatim mengadakan lomba e-sport Piala Menpora. Kenapa sih kok harus mengadakan lomba e-sport, khususnya Mobile Legends? Oke. Jadi gini sejarahnya. Awalnya saya itu terpilih juga sebagai pengurus besar e-sport Indonesia. Jadi saya sebagai Oke. Korwil Jawa Korwilnya. Sumatera Korwil. Tuh. Madura. Ya, Top, jadi saya Bang Beno. membantu untuk membentuk provinsi-provinsi yang ada di Jawa dan Siap. Sumatera pada khususnya.
Nah, berlatar belakang itu, kemudian saya juga tergabung di AMPI. Saya ingin seluruh anak muda ini tidak hanya yang resmi sebagai komunitas maupun ada bukan hanya yang tidak resmi adalah komunitas, tapi yang resmi pun termasuk organisasi kepemudaan seperti AMPI mampu juga menjadi wadahnya. Oke. Sebelum nanti mereka berprestasi, kemudian kita store ke e-sport, ke SI. Oh, gitu-gitu ya. Dari tadi kan banyak disampaikan oleh Ko Daniel juga, kalau jadi pemain game ini atau menjadi gamers ini banyak stigma negatif, Iya, betul. terutama di kalangan orang tua. Nah, AMPI Jatim sendiri ini punya tugas juga, karena kita ini organisasi kepemudaan yang juga mewadahi anak-anak muda, di mana anak-anak muda itu ya pemain gamer rata-rata anak muda. Iya sih. Nah, kalau kita tidak memberikan edukasi juga yang benar, bagaimana penggunaan game yang baik dan benar, maka ini akan menjadi stigma negatif terus ke depan. Nah, kita akan tunjukkan kepada orang tua bahwa betul yang disampaikan oleh Ko Daniel, ke depan kita dari pengurus besar e-sport juga akan memberikan beasiswa. Tadi contohnya seperti di olahraga-olahraga lain. Di kampus-kampus itu sudah banyak namanya jalur prestasi misalnya. Betul. Jadi Ada jalur prestasi PMDK jalur prestasi. Karena e-sport ini sudah menjadi cabang olahraga resmi per Agustus 2020 yang kemarin kita sudah didok di KONI, maka ke depan kita juga bisa memberikan rekomendasi kepada atlet-atlet kita baik di tingkat kabupaten, kota maupun tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Sehingga ke depan atlet-atlet game atau atlet e-sport ini akan bisa memberikan manfaat baik kepada bangsa dan negara maupun kepada dirinya pribadi. Nah, itu Mas Rian. Nah, kita menangkap itu, AMPI Jatim menangkap itu. Oh, ada peluang nih. Betul. Bahwa teman-teman kader-kader AMPI di Indonesia atau di Jawa Timur pada khususnya juga banyak yang suka ini Ko Daniel ternyata. Ya kita kan harus bersinergi terus. Betul. Gak bisa kita mengandalkan satu organisasi saja, tapi kita harus bersinergi sama yang lain. Nah, ini kita lihat jumlah pemain gamers yang ada di Jawa Timur di kader-kader AMPI sendiri juga banyak ternyata animonya. Nah, awalnya saya mengajukan kepada ketua AMPI Jawa Timur Mas Pranaya Yuda untuk bikin event skala Jawa Timur. Ternyata ketua Dewan Pembina Bapak Muhammad Sarmuji menyatakan, loh, kalau tingkat Jawa Timur toh kenapa nggak sekalian nasional? Oke, gitu. Bisa nggak kalau bikin nasional? Waduh, tunggu dulu. Saya harus kolaborasi dulu. Saya harus konsultasi dengan e-sport Jawa Timur maupun PB e-sport Indonesia. Ternyata alhamdulillah e-sport Jawa Timur, pengurus besar e-sport Indonesia mendukung apa yang diidekan oleh ketua Dewan Pembina kita, Pak Sarmuji, untuk kita bikin event dengan skala nasional. Nah, jadi kita dari AMPI Jatim insya Allah ke depan akan bikin event ini menjadi skalanya nasional. Kita karena ini bersifat online, turnamen kita ini bersifat online atau hybrid, nantinya juga ada offline-nya pada saat semifinal dan grand final, maka pesertanya bisa kita jangkau dari seluruh Indonesia. Tidak ada batasan wilayah. Selama masih di wilayah NKRI, monggo silahkan ikut turnamen kita. Target pesertanya berapa sih, Bang? Target peserta sampai saat ini kita membatasi yaitu 10.000 tim. 10.000 tim. 10.000 per tim. timnya itu berapa orang? Per tim itu kita 5 pemain utama dan 1 cadangan. Jadi 6 orang yang bisa disubmit. Gitu ya. Nah, teknis cara pendaftarannya itu susah nggak sih, Bang, untuk ikut gabung acara ini? Gampang banget, Bro. Kenapa? Karena satu yang pertama itu gratis. Biasanya kalau Event sebesar gini gratis, Bang. Gratis ini. Dan hadiahnya luar biasa juga. Soalnya setahu kan kadang bayar ya, Ko ya. Kita ada lomba Mobile Legend, lomba PUBG itu pasti bayar. Ada administrasi. Ini gratis, tidak dipungut biaya apapun. Gratis seluruh Jatim. Jadi jangan khawatir, siapapun boleh ikut. Cuman memang kami memberikan batasan usia. Oh, gitu. Batas usia minimal adalah 15 tahun. Berarti 15 tahun 15 ke atas tahun ya, Bang ke ya. atas boleh ikut. Kemudian tinggal daftar aja di website kita, yaitu Youth Esport Turnamen 2021.ampijatim.org. Nah, itu bisa langsung aja masuk di sana, kemudian registrasi, ngikutin langkah-langkahnya, mudah banget kok. Itu tanggal pendaftarannya dibuka kapan nih, Bang? Apa udah dibuka nih? Udah. Oh, sudah. Jadi kemarin udah kita buka itu bareng-bareng dengan e-sport Jatim juga, PB e-sport Indonesia juga, tanggal 16 Maret yang lalu. Setelah press conference kita sudah membuka secara resmi pendaftaran sampai dengan tanggal 10 April, Mas Rian. Terakhir ya, tanggal 10 April ya 10 pendaftarannya. April jam 23.59, itu batas akhir. Setelah itu close, man. Close, man. Kalau sudah mencapai 10.000 tim. Oh, gitu. Berarti walaupun sebelum daftar. 10 April kalau udah 10.000 tutup ya? Tutup. Mohon maaf karena kita pembatasan. Oh, siap. Sudah bukan close man lagi, close gitu ya. Close the door. Oh. Kalau open the door, sales dong. Jadi memang ada batasan, kita cuma sampai 10.000 tim.
tim dan batas maksimal pendaftarannya sampai 10 April. Tapi apabila sebelum 10 April ternyata sudah 10.000 tim ya. 10.000 slot istilahnya, kalau di istilah Iya, di gamer itu 10.000 slot, ya mohon maaf kita belum bisa. Berarti harus cepet-cepetan ya Bang ya, Cepet-cepetan, karena daftarnya ini udah slotnya gratis. terbatas. Kalau nunggu tanggal pendaftarnya berakhir ya belum tentu. Dan Cakup ya. bocoran aja, ini Apa kita nih? baru buka 3 malam ya, Iya. kurang lebih 4 hari 3 malam ini sudah hampir 250 peserta Wih. yang sudah daftar. Hebat, applause banget. Karena memang gratis itu ya Ko ya, yang bikin Betul. cepet. Ya, harus gercep loh ini, cepet-cepetan. Iya, kalau nggak gercep ya sudah bye. Nah, ini Bang yang saya mau tanyain lagi, kalau acara gini kan pasti ada grand finalnya gitu kan. Nah, ini kira-kira online apa offline? Grand finalnya nanti akan kita laksanakan secara offline Di mana tuh, Bang? maupun online. Oh, gitu. Nah, tempatnya di Taman Chandra Wilwatikta di Pandaan, Oh, di Kabupaten Pandaan Pasuruan. ya. Ya 1 jam lah kalau dari kota Surabaya ini, Mas Rian. Itu tempatnya indoor apa outdoor sih, Bang? Kebetulan outdoor. Outdoor? Ya. Kenapa tuh Bang kok harus di situ gitu loh? Kenapa nggak di Surabaya? Kan kita memang lokasi base campnya atau lokasi kantornya kita kan di Surabaya nih. Kenapa ini harus di Pandaan? Mungkin Ya. bisa cerita nih. Memang ada 2 usulan pada saat Betul. awal kita rapatkan. Ada yang di Surabaya, itu biasanya kita di mall atau di Iya. exhibition center atau di hotel, ballroom hotel misalnya. Tapi kita ingin suasananya ini berbeda. Kenapa? Oke. Karena ini COVID kebetulan. Karena ini lagi Masih tengah pandemi lah ya. Iya, kita harus di tempat yang terbuka agar udara lebih nyaman, ya kan. Kalau misalnya ada kerumunan walaupun social distancing, perebutan udara juga lebih nyaman. Dan hari ini kita mengangkat seperti yang disarankan oleh Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo, bahwa hari ini olahraga harus disandingkan dengan pariwisata. Oleh karena itu, AMPI Jatim mengangkat tema kali ini adalah Sport, Tourism, Heritage, and Culture. Oh gitu, itu Iya. alasannya. Iya, Berarti dan itu kita taruh, permadukan ya. betul, kita taruh di Taman Chandra Wilwatikta. Jadi nanti venue-nya adalah candi, tempat penyelenggaraan tarian itu biasanya, dengan background-nya adalah Gunung Arjuna. Oke, berarti pemandangannya alam gitu ya. Pemandangannya alam banget, Bro, dan tempatnya agak-agak dingin, jadi Aduh, asik. Jadi tanpa kalau AC malam udah dingin. harus pakai selimut, tarik selimut. Yang penting jangan selimut tetangga. Iya, 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 iya. Kok dari tadi ketawa terus. Nah, Bang, tujuan dari acara sendiri ini, goalnya nanti apa sih, Bang? Ya, kita berharap mudah-mudahan kita bisa menjadi wadahnya tempat teman-teman anak muda yang pecinta e-sport khususnya. Dan juga kita memberikan, ini kan lagi pandemi ya, Iya, iya. jarang ada hiburan lah istilahnya. Nah, Udah kita ini boring. lagi haus hiburan, haus piknik ya kan. Betul. Nah, makanya kita gabungkan ini nanti, selain dapat hiburannya, dapat pikniknya juga, dapat rekreasi juga nanti. Bener juga sih. Makanya harus masuk grand final. Iya, benar-benar seru Nah, soalnya ini acara ya. Iya, Selain dan dapat semuanya kita yang tanggung loh. Oh, gitu. Tiket, hotel, kalau tembus grand final, semifinal, grand final, Oke, panitia yang berarti pendaftarannya udah gratis nih. Wah. Tiket akomodasi ditanggung panitia. ditanggung sampai makannya, Loh. sampai jalan-jalannya juga. Sedulur kita yang Jatim, jamin. tunggu apa lagi? Nah, Le aku ya langsung daftar kak kesuwen. Ya, coba. Lo bener kan tuh Betul. ada kesempatan kok teman-teman ayo gabung satu tim daftar. Bener gak Bang? betul. Nah, informasinya juga bisa dilihat juga selain di website, juga Iya. ada di Instagram kita. Oke, apa tuh Di Bang Instagramnya? @ampi Brawijaya. Brawijaya. Oh. Ya. Nah kalau IG-nya Bang Beno sendiri nih? Ya, kalau IG saya @sangfajar. Oke, Sang Fajar. Sedulur ngopi Fajar. Itu singkatannya dari Sang. Oh gitu, ada singkatannya Ada. ternyata. Baru tahu aku. Sedulur ngopi. Asik. Nah. Boleh tuh diajak ngopi? Boleh dong. Main game sambil ngopi itu Iya, betul. temennya. Oh baik. Emang saya temennya gitu. Satu Kita paket, main game Satu paket ya. sambil ngopi. Berarti itu plus cemilan biasanya. Iya. Wah, ini nambah-nambah kopi cemilan. Nah, Bang, ada yang nggak yang mau disampaikan ke teman-teman Sedulur Jatim di rumah supaya mereka itu berantusias cepet-cepet mau daftar acara lomba e-sport Piala Menpora AMPI Jatim ini? Oh ya, pastinya. Jadi yang pertama pasti teman-teman kalau gamers itu yang diincar hadiahnya. Jangan khawatir, ini Iya. hadiahnya Berapa tuh, Bang? 200 juta. Ush, Nah, buset. ini hadiah 200 juta. Saya kasih bocoran untuk juara satunya akan dapat 60 juta rupiah. Oh my god. Dan sampai peringkat 8, nah ini yang Itu spesial. dikasih hadiah juga. Sampai peringkat 8 besar itu pasti dapat hadiah. Waduh, Ah. Kok kayaknya acara ini double-double ya, Bang? Waduh. Gratis daftarnya, betul kan? Diajak jalan-jalan. Lah, ya Jalan-jalan. tiket akomodasi Ah. gratis. Beno lagi. Aduh. Iya, iya. Ya. Nanti temenin kok Daniel harus. Kok Daniel temenin juga. Terus Apalagi kalau ada ladies team yang lolos tuh. Waduh. Menarik tuh. Wah, cari jodoh.
Boleh. Berarti memang gede ya Bang ya, hadiahnya 200 juta ya. Ya lumayan, dan kita juga akan banyak giveaway Iya. nanti pada saat ditampilkan secara online. Jadi game ini kita akan tampil online Mas. Jadi pada saat kualifikasi, Iya. sampai dengan penentuan 8 besar atau perempat final akan kita lakukan secara online. Oke. Nah, secara online Jadi semua. babak penyisiannya itu online ya Bang? Online semua, dan akan kita tayangkan juga di YouTube channelnya Unipin. Nah, nanti bisa dipantau aja Oke. di YouTube channelnya Unipin. Di situ kita juga akan bagi-bagi giveaway juga, Mas. Macam-macam giveaway-nya. Wih, Banyak lihat sekali. tuh, ada hadiah, masih ada giveaway lagi. hadiahnya. Jadi buat penonton kita nanti Yes, itu Ampi kita memang kasih top. hadiah. Setiap jam itu akan ada hadiahnya. Oke. Karena kita akan menampilkan kurang Waduh. lebih 4 match. Setiap Satu jam, hari Bro. ada 4 match yang akan kita tayangkan Siap. untuk Piala Menpora ini. Jadi Youth Esport Turnamen ini ada 4 dalam satu harinya. Jadi setiap Jumat, Sabtu, Minggu sejak tanggal 15 April 2021, setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu sampai dengan tanggal 9 Mei 2021, Jumat, Sabtu, dan Minggunya mohon dipantau di YouTube channelnya Unipin. Oke. Nanti kita akan tayangkan secara live juga pertandingan-pertandingan, match-match yang ada, dan juga akan ada giveaway, Mas. Ya. Itu Bagi-bagi yang ditunggu-tunggu. giveaway. Iya. Apa Cuma aja, ada nonton. kaos, Oke. ono tumbler, Wes. iya kan? Nanti juga ada pulsa. Iki sing enak pulsa. Bisa beli kuota. ya Oke, kan? oke. Dan macam-macam yang lainnya. Banyak lah. Itu pun benar-benar gratis ya Bang ya? Loh, yang Nggak ada kurang. PPN kan Iya. biasanya, mohon Nggak maaf, ada. hadiah dipotong Sa- saja. ongkos kirimnya kita yang tanggung, Mas. iya. Jangan khawatir. Wis, teman gratis pol iki. Bang Beno Yes, manten. pokoknya kita Top. all out lah ini. Oke. Demi e-sport ini, olahraga e-sport ini bisa membumi di seluruh Indonesia. Amin. Jadi ada peran Ampi Jatim juga, mudah-mudahan ke depan kita sebagai organisasi kepemudaan kita bisa memberikan juga sumbangsih kepada bangsa dan negara melalui olahraga e-sport ini, bekerja sama, berkolaborasi dengan e-sport Jawa Timur, PB e-sport. Itu kita bisa, ya walaupun kecil kita bisa ngasih sumbangsih lah Iya, betul. dari Ampi. Oke. Makasih Bang penjelasannya, yang menurut aku memang Ampi ini ngadain acara bukan main-main. Bener nggak sih Ko? Tadi udah dijelasin daftarnya udah gratis, semuanya gratis, sampai hadiah pun ketika giveaway pun juga gratis. Betul, gitu ya. kan. Nah, jadi buat teman-teman Sedulur Jatim, hari ini tadi perbincangan saya dengan Ko Daniel, Bang Beno itu cukup luar biasa karena memang lomba e-sport ini gratis semuanya. Jadi buat teman-teman semua yang ada di rumah segera daftar. Kalau yang masih bingung bisa kunjungi Instagram Ampi Brawijaya karena di situ semuanya link pendaftarannya, info, syarat dan ketentuannya ada di situ semua ya Bang Ada ya. semua di situ. Karena kalau kita sebutin di sini satu-satu, waduh kita kayaknya harus durasi berapa jam ini kita podcast. Iya, betul. Jadi bisa langsung aja dikunjungi di Instagram, follow, jangan lupa di follow dong pastinya. Harus cepet-cepetan Mas Dian. Oke gitu ya. Slot terbatas. Oh benar-benar Besok slot. harga naik. Waduh, kita kayak jualan yang di TV-TV online nih ya. Iya. Boleh, ini kita jual yang mana ini? Apa yang di tengah? Enggak. Bercanda, itu cuman ya biar gak kaku. Nah, Sedulur Jatim, jangan sampai kalian nyesel menunda buat mendaftar, akhirnya ketika daftar, mohon maaf slot sudah penuh. Ya kan gitu kan Bang ya? Betul. Nah, jadi segera langsung daftar, dan terima kasih waktunya Bang Beno, Ya. Ko Daniel udah Saya juga berkunjung ke terima kasih studio. juga kepada Golkar Jatim TV yang sudah Siap, mengundang betul. kami. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan yang terakhir ya kan. Tapi bisa berkelanjutan nih ya. Berkelanjutan demi e-sport, olahraga e-sport yang ada di Indonesia. Siap. Makasih Golkar TV. Iya. Oke, Sedulur Jatim, demikian perbincangan kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih. Kalian jangan lupa sebelum saya tutup tetap pantau terus YouTube Golkar Jatim TV. Jangan lupa di like, di subscribe pastinya dan di komen. Oke. Oke, saya Rian mohon pamit. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Bye.